Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Alfredo. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan judul video, gue mau ngasih tahu atau ngerekomendasiin bengkel Honda yang bagus. Karena motor gue yang CB tuh di video review dan juga yang tips buat ngecek sensor TPS, ada beberapa yang nanyain, "Bang, bengkel lu di mana?" Karena bengkel gue tuh mekaniknya bla bla bla, terus juga ya malah nggak sembuh-sembuh motornya kayak gitu kan. Dan juga selain daripada kolom komentar YouTube gua tuh sempat kayak ngeliat di YouTube gitu. Gua join di grup New CB gitu, kelompok ya, grup New CB, dan di situ banyak yang curhat kayak misalnya bengkelnya kurang bagus lah mekaniknya dan lain sebagainya. Jadi dari situ gua mau ngebuat video ini. Jadi siapa tahu bermanfaat kan buat kalian. Jadi langsung aja gua kasih tahu tempatnya. Jadi daerah rumah gue ini ada di daerah Jakarta Timur, Taman Mini Lubang Buaya dan sekitarnya. Ya, jadi di situ ya, di sekitaran rumah gue ini banyak juga bengkel ahas, dan hampir rata-rata gue udah cobain lagi bahasanya. Udah gue pernah datengin buat gue servis, dan gue akhirnya jatuh cinta sama bengkel di daerah Sumir. Nah, buat kalian yang daerah rumahnya Lubang Buaya Pondok Gede pasti udah tahu lah daerah Sumir. Jadi di situ di pertigaannya ada bengkel ahas Honda, namanya bengkel ahas Sakura. Nah, buat yang nggak tahu, nanti gua share aja link buat Google Maps-nya di deskripsi. By the way, ini anjrit lah. Ya, jadi di situ. Nah, kenapa gue rekomendasiin di situ? Karena dari sekian banyak yang gue coba bengkel ahasnya, ini adalah salah satu menurut gue bengkel ahas yang ya boleh dibilang bagus lah kerjanya, terutama mekanik ya. Kalau misalkan tempat, orang percuma gitu, tempat bagus tapi kalau misalkan mekanik yang nggak ada yang bagus ya sama aja bohong. Karena kan kita nyarinya bukan mau refreshing di tempat bengkel ya kan, pasti mau nyari ya supaya motor kita bagus. Ya, jadi di Sakura bengkel ahas Honda ini dia punya beberapa mekanik sama kayak ahas-ahas yang lain. Nah, jadi ada mekanik yang menurut gua ada 2 orang. Nah, langganan gua ini yang biasa nanganin motor gua tuh CB, namanya Bang Agung. Terus yang satu lagi yang menurut gua ini dia jago banget di matic, atau gua bisa bilang spesialis maticnya, gue lupa namanya. Cuman orangnya badannya gede tinggi, udah yang badannya gede tinggi, gemuk gitu, berisi. Dia doang di situ, sisanya kurus gitu kan. Nah, kalau Bang Agung ini agak smolly gitu. Jadi ya kalian tanya aja kalau misalkan kalian daftar di situ. Terus juga pengen yang sama kayak gue mekaniknya, ya tinggal aja bilang motor kalian matic, requestnya sama cari yang Bang itu badannya gede tinggi gitu aja. Kalau yang kopling, spesialis kopling itu Bang Agung. Kenapa gue bisa bilang dia spesialis kopling? Karena ya kan motor CB gue di servis nih, gue tuh selalu request sama dia. Kenapa gue selalu request sama dia? Karena misal nih, kayak contoh, gue pernah kan crash tuh sebelum video review CB tuh kan, gue sempat crash juga, udah beberapa kali lah gue crash. Nah, itu tuh segitiga motor gue udah gue ganti nih, tapi gue masih ngerasain kurang presisi lah gitu kan. Dan ya gue bawa ke dia, terus akhirnya dia tuh orangnya tekun banget gitu. Kelebihan dia tuh dia tekun, terus juga dia itu ngerti, pokoknya lihai gitu. Nah, dan juga dia tuh nggak grogian. Ada beberapa mekanik gue pernah nemuin, kalau misalnya kita liatin nih, di grogi anjir, nggak bisa kerjanya bagus gitu, kayak orang bingung lah, kayak orang belajar. Nah, kalau Bang Agung nih enggak, karena memang ya udah profesional lah gitu. Lalu ya nih, aduh, gue kagak fokus jadinya nih, ntar gue skip. Ya, jadi pas permasalahan segitiga gue itu, ternyata dia ngecekin bener-bener sampai teliti banget. Dan akhirnya dia ngebukain semua tuh segitiga gue. Dan ternyata dia punya trik gitu, dia pengen lihat shock gue tuh kena atau enggak. Dan akhirnya dia copot tuh, dan pas dia cek itu beneran bengkok. Nah, ngeceknya pakai apa? Dia pakai kaca. Jadi nggak kosong ilmu sih menurut gue gitu. Mekanik yang kayak gitu tuh menurut gua, sepengalaman gua tuh jarang banget gua temuin yang punya ilmu kayak gitu. Dan atau enggak, dia sebenarnya tahu punya ilmu itu, cuman kayak males lah, udah ganti baru aja kan, kayak gitu biasanya. Nah, itu tuh pengalaman yang pertama tuh. Pengalaman gua yang kedua, pas sensor TPS gua rusak. Nah, si Bang Agung ini gue bilang, "Bang, ini
motor gue kayak sensor TPS-nya kena dah, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya kata dia ya udah nanti gue cek, kata dia gitu. Akhirnya dia cek tuh, terus bener ternyata sensor TPS gue yang kena. Akhirnya gue bilang tuh sama dia, bang, ntar gue ganti aja deh ya, nggak usah di benerin gitu kan, karena gue kayaknya pesimis gitu kalau dibenerin, kalau sensor TPS gimana gitu kan. Akhirnya dia bilang begini, jangan dulu bray, kata dia gitu kan, gue akalin dulu, kata dia gitu. Dia mau akalin, akhirnya gue kasih waktu dia buat ngakalin. Dan lo tahu sampai 2 jam setengah gue nungguin dia ngakalin, dan temen-temennya tuh yang lain, mekanik yang lain kayak udah ganti beberapa motor buat diservis, dia masih ngurusin motor gue cuy. Dan orangnya sabar banget gitu, kayak yang tadi gue bilang, tekun gitu. Oke, jadi akhirnya karena gue yang bosen kan nungguin, akhirnya gue bilang aja, udah bang, ini aja, gue gak beli baru aja gitu. Nah akhirnya ya udah, pas gue beli baru, gue bawa lagi ke dia, bisa lah tuh diganti kayak gitu. Jadi kelebihannya tuh dia tekun, terus juga orangnya nggak grogian ya, pokoknya profesional banget dah di bidangnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang lagi nyari nih, ya bengkel Ahas kan banyak ya, tapi kalau misalnya apalagi dekat Taman Mini atau Lubang Buaya, terus juga di Pondok Gede dan sekitarnya, ya menurut gue sih kalian ke situ. Dan di situ bengkelnya baru aja di renovasi, jadi bagus banget. Itu di lantai bawah kalian ada tempat tunggu, di atas juga, dan itu ada CCTV-nya untuk yang di atas, jadi kelihatan di bawah lagi ngerjain apa mekaniknya. Terus juga di situ memang bengkel Hondanya itu lengkap lah spare partnya. Beberapa bengkel kecil juga yang di sekitaran situ pasti kalau mesen spare part ke situ. Jadi bagi kalian nih yang mau ganti spare part dan lain sebagainya, itu ya di situ gue ngerekomendasiin ya. Terserah kalian mau atau enggak, apalagi kalau misalkan jauh gitu. Kalau misalnya jauh-jauh ya menurut gua nggak usah lah, cari aja di daerah rumah kalian. Cuman emang agak sulit sih nemuin bengkel Ahas yang mekaniknya bener-bener profesional dan ngerti gitu tentang motor kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian mau ke situ, terus ya nanti kalian tinggal daftar aja kan. Ada bapak-bapak biasanya tuh, gue mau bilangnya Pak D aja, yang biasa buat administrasi pendaftaran. Nah lu langsung aja bilang, bang atau Pak, saya mau di servis sama Bang Agung gitu, kalau motor lu kopling. Tapi kalau motor lu matic, ya gue lupa sih namanya, pokoknya lu cari aja orang yang badannya gede tinggi, nah lu tunjuk aja dia. Kayak gitu. Dan kalau misalnya Bang Agungnya nanya atau enggak nanya gitu, ya lu bilang aja, bang ini gue dapat rekomendasi gitu dari CB Merah, bilang aja CB Merah yang sering lu benerin yang kecelakaan mulu gitu. Karena dia udah tahu gitu motor gue tuh, wah anjir ngebul, buset ngebul bro. Ya karena dia udah tahu gitu, pokoknya kalau CB Merah yang sering kecelakaan ya itu gue dah. yang sering servis sama dia. Kayak gitu aja sih video gua tentang rekomendasi bengkel Honda. Nah untuk bengkel Yamaha, ya gue belum nemuin sih bengkel Yamaha yang mekaniknya tuh bener-bener bagus ya. Di dekat rumah gua ada bengkel Yamaha, tapi menurut gua nggak rekomendasi lah. Kalau buat sekedar ganti oli doang mah ya udahlah. Oh ya by the way, gue juga yang di bengkel Honda, gue tuh nggak pernah yang servis rutin ya. Jadi gue kalau ke servis ke dia tuh bukan servis yang ngecek-ngecek, tapi tuh yang besar-besar kayak misalnya berhubungan sama rangka ataupun juga berhubungan dengan mesin-mesin, itu baru gua ke dia. Kalau misalkan kayak ganti oli, kencengin rantai, itu mah gue juga bisa gitu kan. Jadi ya ntar kalian menganggapnya gue tuh servis kesana tuh cuman servis ganti oli, enggak gitu. Gue justru malah servis yang menurut gue tuh yang udah ribet-ribet dah. Nah terus juga kayak gue pernah nih, gue jadi cerita lagi kan, kasus tangki motor gue kan pernah gue cat. Nah kalian yang udah nonton juga, gue reparasi tangki gue yang penyok itu di DJ Custom 57. Nah kayaknya nih DJ Custom 57 salah gitu masangnya. Gue bilang, gue nggak bilang sih waktu itu, dia meriksa motor gue. Terus kayak si abang Agungnya ini karena udah sering megang motor gue juga, dan dia udah tahu gitu lempeng-lempengannya. Bahasa Betawinya tuh lempeng, bahasa ininya mah posisi. Bahasa Indonesianya. Nah jadi dia tuh kayak komen, ini kok inian tangki lu beda sih gitu arahnya, ada tuh arah apanya gitu, kabelnya lah atau gimana, gua ngerti. Terus gue bilang, emang bang, setelah gue chat, gue bawa reparasi kan tangki, gue cerita ke dia gitu,
inian gua, tangki gua tuh kalau misalkan gua lagi goyang atau gua standarin 2 kayak bunyi kelentong kelentong kelentong. Gua bilang ini apaan, gua bilang ke dia kan. Akhirnya gua nebaknya kayaknya inian deh bang, apa tang gitu atau kunci Inggris masuk, gua bilang gitu. Akhirnya dia beginiin, enggak, ini mah kayaknya udah salah posisi nih, jadinya pelampung lu tuh miringnya beda. Akhirnya kalau lu goyang sedikit kayak kepentok sama tangki lu karena posisinya nggak bener. Akhirnya ya dia cek, dia benerin, bener cuy, langsung nggak ada bunyinya, hilang gitu. Jadi kayak ya gitulah kemampuan dari si mekanik Agung ini, Bang Agung. Jadi kayak gitu aja mungkin video gua kali ini. Bagi kalian yang lagi mencari-cari bengkel Honda yang terbaik, yang terbaik, bisa coba ke situ. Apalagi motor kalian rusaknya yang lumayan ya. Jadi kayak gitu aja video gue kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye semuanya.